Salam sastra, salam literasi. Semoga seluruh makhluk di muka bumi turut berbahagia mutlak tanpa syarat. Bersama saya, Andi Mamulanjar di podcast Basa Basi, Bas Sastra, Bas Literasi. Sedikit informasi, Basa Basi merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Divisi Advokasi MPSS Indonesia JBC FSBN yang mengangkat tema-tema kontemporer tentang sastra dan literasi, dibungkus dengan obrolan santai dan menarik namun tetap berbobot. Nah, pada episode perdana kali ini, tema yang akan diangkat merupakan sekumpulan kegelisahan-kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali muncul di benak teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Bahasa dan Sastra, terkhusus di program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan telah hadir bersama kita salah satu narasumber yang luar biasa, dan beliau juga merupakan salah satu senior saya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Pimen. Kak Pimen ini merupakan salah satu alumnus terbaik di Sastra Indonesia BSBN. Halo Kak, bagaimana kabar Kak? Baik. Alhamdulillah baik juga. Apa kesibukan Taira ini? Sama dengan tema yang sibuk memikirkan masa depan sastra. Sibuk memikirkan masa depan sastra Dika. Baik, sebelum masuk ke inti pembahasan Dika, mungkin bisa kita lebih kenal-kenal dan penonton juga ingin mengetahui lebih jauh tentang sosok Kak Pimen. Dimulai dari nama lengkap tak Kak? Nama lengkap saya Supratman Yusuf. Panjang tuh. Iya. Makanya saya selalu singkat. Yusuf. Yusuf. Iya. Yusuf. Kalau dipanggil ke Supratman Kak? Panjang sekali. Banyak sekali. Saya sering panggil Pimen saja. Nah, yang tadi lebih simpel sedikit Kak. Oke, setelah itu tahun berapa Kak pertama kali menginjakkan kaki di Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia, dan tahun berapa pula Ki menyelesaikan studi dan secara resmi menyandang gelar SS atau Sarjana Sastra? Saya masuk 2007. 2007 lama sekali itu Kak. Ya, sebenarnya saya lebih suka ditanya kapan selesainya. Karena kalau ditanya kapan selesai, saya kelihatan muda. Jadi saya selesai 2014. Lumayan lama juga. Tahu tuh, karena semakin lama waktu untuk memikirkan setelah saya sarjana saya harus kemana. Tapi itu perjalanan panjang, pasti juga pengalaman juga sama-sama banyak juga Kak, karena dari studi yang bisa dibilang cukup lama itu. Ya, pengalaman saya cukup lama. Dan apa ketertarikan tersendiri Kak pada saat itu? Kenapa memilih sastra Indonesia untuk melanjutkan bangku pendidikan di kuliah? Waktu itu memang saya sering suka nulis ya, kemudian ini kan kita ini anak pesantren. Anak pesantren juga. Pesantren, jadi waktu itu saya tidak tahu apa istilahnya sekarang. Dulu ada jalur di mana kita memasukkan dokumen-dokumen begitu, dokumen-dokumen akhir kita. Waktu itu rapor dimasukkan, kemudian hanya memilih satu jurusan, ya saya hanya memilih sastra Indonesia dan dinyatakan diterima. Jadi tidak tes SNMPTN, tidak pernah merasakan bagaimana nikmatnya mengikuti SNMPTN. Jadi saya tidak bisa berkomentar banyak bagaimana keluh kesah SNMPTN. Karena langsung saja masuk. Iya. Tapi sebelum itu kumpul-kumpul berkas begitu Kak, apakah memang ada yang didengar-dengar tentang sastra memang Kak? Ya. Saya baca novel, sering baca cerpen waktu kita di pesantren itu. Jadi lumayan eksis istilahnya Kak pada saat itu ini sastra. Saya nggak tahu eksis atau tidak, yang penting pengen aja Ya, passion memang di situ Kak. waktu itu belum jadi passion ya, sampai karena waktu di sana saya pernah mengikuti kelas kayak semacam kelas begitu oleh salah satu komunitas literasi yang mengadakan di
apa, siswa sebagai peneliti. Siswa sebagai peneliti yang saya ikuti itu digenjot memang untuk menulis. Ada perannya, kemudian ada penelitian sambil nulis di lokasi sambil main-main, kemudian selesai di lokasi kembali lagi ke tempat karantina, lalu menuliskan semua apa-apa yang kita dapatkan dari situ. Saya muncul kesenangan menulis itu, dan bagusnya setelah kelas itu intensif selama kalau tidak salah 1 bulanan itu ya, karena sebelumnya ada seminggu, kemudian 2 minggu di lokasi di Copet waktu itu, kemudian pulang 3 bulan lagi untuk menulis, dan kemudian hasilnya itu dibukukan. Nah, disitulah memacu. Jadi sebenarnya komunitas itu atau lembaga literasi itu yang memunculkan minat saya di bidang sastra dan menulis. Ya, jadi sebelumnya memang Ki masuk di sastra yang panjang ceritanya, dan cerita itu yang buat kita tertarik untuk masuk memang di sastra kan? Ya. Karena memang juga waktu di organisasi kan saya ikut waktu kelas sanawiyah lah, kelas siswa sanawiyah waktu itu ada ikut perekrutan organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah waktu itu. Waktu itu namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah. Ya, sekarang kan kembali ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Salah satunya yang ditekankan kita itu adalah bagaimana menulis diari. Jadi waktu di pesantren itu di angkatan itu rata-rata punya diari. Apapun kita tulis. Nah, di situ sebenarnya mulai kita bagaimana rasa kita untuk senantiasa berkarya. Nah, terbukti 8 orang dalam satu angkatan itu, 8 orang yang lulus ya, karena sebelumnya banyak. Waktu kelas 1 saya itu banyak, ada 80 lebih. Kenapa bisa tamat aliyah? Kelas 3 itu cuma 8 orang. Dan rata-rata mereka bergelut di ruang-ruang kesenian, ruang-ruang sastra, dan ruang-ruang kebudayaan. Jadi asal mula memang ini suka sastra dari sanawiyah ke madrasah. Ya, dari penjara. Dari tulis-tulis diari kan? Luar biasa sebenarnya ini cerita kan. Kalau semoga teman-teman penonton juga bisa jadikan motivasi lah untuk tidak pilih sastra, karena bisa dilihat fenomena sekarang Kak, banyak mahasiswa sastra itu tempatkan di sastra Indonesia di pilihan kedua. Saya tidak tahu ya, waktu itu kan tidak ada pilihan, hanya satu-satunya pilihan. Jangan sampai ada pilihan, 2 pilihan, dan sampai saya juga bertindak seperti hal yang sama. Dan waktu itu 1 pilihan saja kan? Satu juga. Semoga teman-teman yang seperti itu yang tempatkan di sastra Indonesia di pilihan kedua bisa menekuni apa yang sudah menjadi pilihan mereka. Baik Kak, apa momen yang tidak bisa dilupakan pada saat berkuliah di sastra Indonesia PSBN? Momen apa Kak? Momen lucu, momen romantis? Ya, saat kuliah momen yang paling sampai sekarang masih membekas ya, yang sampai sekarang juga memberikan warna dalam perjalanan bisnis atau kehidupan yang saya hidupi saat ini. Itu bikin toko buku di depan kampus. Ada dulu kan di depan kampus itu di Perantauan itu, masih ada kios-kios itu. Sekarang kan sudah di Sopan Rita kan? Bukan, sebelum masuk ke Sopan Rita. Dulu merapat di pagar, pas di pagar seni sekarang. Oh, di pagar seni? Jadi sepanjang pagar seni sampai pagar MIPA itu kios-kiosan. Waktu saya kuliah. Tapi sekarang kan sudah dirapikan dan semuanya masuk ke Sopan Rita. Di situ dulu ada kami bikin komunitas nulis. Nama alamat Dani dan orang-orang ditemukan di sini. Katanya begitu. Nah, disitulah teman-teman ngumpul. Kadang berbagi tulisan, kadang sharing-sharing tulisan, kadang semangat baca buku. Dan
itu ya kita hadirkan di itu di kios-kios itu. Jadi kadang sore-sore kita keluar terpal. Jadi sebenarnya komunitas juga yang dibikin itu masih kuliah ya. Bisa menjadi wadah untuk teman-teman pada saat itu untuk menyumbangkan karyanya, dan mungkin teman-teman sekarang juga kita menerbitkan juga waktu itu. Oh, menerbitkan juga. Bukan sekedar ditampung, Kan kita sekaligus diterbitkan juga. Dan mungkin inisiatifnya juga teman-teman yang saat sekarang ini mungkin bisa ditumbuhkan, seperti menciptakan komunitas-komunitas tersebut untuk menciptakan wadah lah untuk teman-teman berkreasi. Ya. Waktu itu banyak nih teman-teman yang tidak terpikirkan, anak-anak sastra yang tidak terpikirkan di komunitas itu. Istilahnya bisa juga jadi monumental juga. Ada bisa ingat pasnya kuliah, ada saya tulis, bisa dibaca kembali dan bisa bermanfaat bagi orang. Lalu saat berkuliah Kak, apakah sempat tertimbul di benak bahwa apa sebenarnya yang sebenarnya jadi apakah nanti setelah sarjana pada saat kita berkuliah Kak? Nah, saya tidak sempat berpikir saya mau jadi apa, karena waktu itu saya di wisuda, saya kebetulan sudah menjadi wartawan di salah satu media. Jadi sambil mengurusi komunitas literasi itu, komunitas penerbit komunitas itu, saya juga bekerja sebagai wartawan di media. Jadi sebenarnya ada memang basic ini selain sastra juga. Iya, basic jurnalis. Meskipun waktu pertama kali masuk jadi wartawan itu, saya juga dilempar orang oleh redaktur saya, karena ini kita kebiasaan nulis cerita, kemudian diminta untuk nulis berita kan beda. Kalau kita nulis berita, bagaimana caranya supaya dirimu tahu saya nulis berita, supaya dirimu tahu itu kejadiannya seperti ini. Kalau kita nulis cerita atau cerpen atau nulis karya sastra, kan bagaimana caranya supaya dirimu hadir dalam tulisan saya menghadirkan dirimu ke dalam produk itu kan berbeda. Ini kan terbawa nih, seolah-olah kita ini menghadirkan orang dalam tulisan. Jadi kita ini mendayu-dayu, tulisan itu mendayu-dayu. Jadi apa? Mau tulis berita bukan mau mengarang bebas. Jadi istilahnya ada memang mekanismenya dalam penulisan berita, berbeda dengan karya sastra. Karya sastra dituntut untuk berkreasi sebebas-bebasnya, gambarkan situasi seolah-olah penulis dibawa ke dalamnya. Berbeda dengan berita yang diberitahukan seolah-olah juga dia ada di kejadian tersebut. Apalagi waktu itu kan koran harian. Jadi kebanyakan tulisannya naskahnya straight news, silan sungai. Kalau mendayu-dayu begitu apalagi ada media DL Kak. Langsung masuk di inti pembahasan Kak. Apa saja yang sebenarnya menjadi hal penting di jurusan sastra Indonesia yang harus memang mahasiswa sastra tahu Kak? Semuanya penting. Kan begini, saya berpikiran bahwa kampus itu ibarat pasar. Siapapun mahasiswa boleh masuk membeli apa saja yang dibutuhkan. Jadi kita tidak bisa berharap universitas atau kampus itu tiba-tiba membangunkan kita rumah masa depan, langsung jadi begitu. Langsung kita tinggali, langsung kita masak-masak, langsung kita menikah, langsung belum bisa. Kampus itu kita ibaratnya kita beli
pondasinya, batu-batunya, apa semua tergantung bagaimana caranya kita mau membangunnya, mau menggunakannya. Misalkan kita mau hermeneutika, ya bagaimana caranya menggunakan hermeneutika menjadi kepentingan masa depan kepentingan kita. Misalkan menulis itu, bagaimana caranya kita mendapatkan itu di kampus untuk kepentingan kita. Kalaupun tidak sesuai, ya kita ekspor. Kita datangkan dari luar kan. Kita belajar dari luar, kita cari tambahan dari luar. Kampus kita menganggap kampus belum cukup untuk memberikan kita masa depan. Tapi jangan juga terlalu sering di luar yang lupa ngampus. Gitu. Jadi istilahnya Kak, bukan cari ilmu itu atau cari pengalaman bukan cuma di kampus, sebenarnya banyak sekali. Jadi yang di luar itu kan hanya menguatkan apa yang kita dapat di kampus. Kalau kurang ya dikuatkan aja dari luar kan. Sebenarnya penting semua sih. Penting semua Kak. Iya. Dan tinggal pintar-pintarnya mami mahasiswa pilih-pilih mana yang mereka mau kembangkan, mana yang mereka mau kuatkan. Kan tidak mungkin semua, mau kita mau belajar jurnalistik tidak mungkin kita kuasai semua jurnalistik, tidak mau belajar filsafat tidak mungkin menguasai semuanya. Tapi penting semua untuk menjadi fondasi kita ke depannya. Jadi Kak, jadi selanjutnya apa saja prospek kerja lulusan sastra Indonesia Kak? Itu apa prospek kerja ini sebenarnya mau kerja di mana? Oh, tergantung personalnya, pribadinya. Jadi memang Kak mau kemana? Iya, sebenarnya kan masa depan ada. Iya. Karena kita sudah punya fondasi yang kita dapatkan dari kampus, tergantung kita mau kuatkan yang mana. Ya, tergantung kita mau kerja di mana juga. Cuma yang menjadi persoalan ukuran masa depan dan ukuran suksesnya itu yang mana? Apakah kita mau menganggap bahwa sarjana sastra langsung kerja itu sudah sukses gitu? Ataukah kita mau ya sabar-sabar dikit lah menjadi pengangguran, tapi menyiapkan secara perlahan membangun bisnis dan ekosistem bisnis yang kita kerjakan. Iya Kak, dan pada sebenarnya memang cara berpikir yang begini istilahnya apa? Kuliah memang untuk cari kerja dan bukan untuk ilmunya. Makanya itu juga kalau kuliah hanya untuk cari kerja tidak banyak. Ketika dapat kerja jangan dikasih jadi beruntung. Itu sarjana sastra kerjanya begitu. Kan sudah dapat kerja kan substansinya kita mempersoalkan masa depan. Yang penting ada masa depannya kan ada. Kita tidak perlu membedakan bekerja apa gitu, dan semuanya. Tapi kalau lebih spesifik anak-anak sastra itu bekerja seperti apa, itu baru kita bisa bincangkan panjang. Mau jadi editor juga bisa, mau bangun usaha sendiri, kita mau bangun ekosistem literasi juga bisa. Kalau dari sudut pandang saya Kak, selama ini kita ambillah sampel teman-teman kebanyakan itu di mana? Teman-teman saya ini juga ada yang jadi PNS juga, ada yang jadi pengusaha juga. Aspek keberhasilannya itu kuliah jadi PNS Kak. Ya tidak masalah kan, yang penting itu untuk dia berguna di bidang itu. Misalkan ada teman juga yang bangun usaha, bangun bisnis kuliner, ada juga yang kerja sesuai dengan bidangnya di berbahasa, ada juga yang jadi karyawan di tempat lain, di industri, ada juga yang sibuk pengangguran kayak gitu. Jadi sebenarnya ini Kak, pekerjaannya lulusan sastra tidak semata-mata berkaitan dengan hal-hal yang berbau sastra. Yang penting apa yang mereka kerjakan ini bermanfaat bagi dirinya dan untuk orang banyak. Ya, mestinya begitu. Tapi kan kita maunya sebenarnya lapangan pekerjaan apa yang cocok dengan anak sastra, gitu kan? Misalkan anak sastra ini yang hampir tiap hari dikuliahi itu berdebat soal makna teks, makna kata, biar satu kata juga didebati.
tiba-tiba kerjanya angkat-angkat besi. Ya tiap hari, dia tiap hari berdebatkan, itu cerpen ini cerpen kanon, cerpen ini cerpen populis, dan tiba-tiba kerjanya duduk berhari-hari nungguin orang yang datang. Kan di pikiran kita kan tak matching gitu kan. Tapi kan kalau kita berbicara ya masa depannya cuma kan yang mungkin yang kita mau kita bahasakan anak sastra begitu. Tidak ada kayak misalkan apa begitu bangun menjadi penulis terkenal, sastrawan. Sebenarnya bisa sekali kalau dia konsisten dan komitmen mau menulis terus. Kalau sudah nulis berhenti lagi kan tidak konsisten. Yang namanya capaian itu pasti butuh perjuangan untuk mencapai itu. Kalau mau jadi penulis ya nulis, karena sastra harus perlihatkan bahwa dia bisa nulis gitu. Kalau mau jadi kritikus sastra ya harus perbanyak teorinya dan betul-betul melakukan kritik yang bagus, yang baik dan bagus untuk membangun karya sastra itu sendiri. Kalau menjadi sastrawan yang betul-betul menuliskan karya sastra yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Yang menjadi masalah anak sastra diminta untuk menjadi itu, tapi tidak komitmen dan tidak konsisten untuk terus-terusan nulis. Berhenti di tengahnya, tidak jadi kan? Pindah di sektor lain, dia coba-coba di sektor lain nyaman dan dia tinggalkan tidak, dia kerja tidak ada bau sastranya kan? Kayak saya pernah pindah-pindah juga kan, membangun penerbitan komunitas, tiba-tiba masuk media berhenti. Menganggap tidak cocok kayak ini. Akhirnya kembali meninggalkan media, kembali membangun itu penerbitan komunitas itu. Ada lagi panggilan media, masuk lagi di panggilan media, berhenti lagi. Akhirnya fokus sekarang. Kalau mau di situ ya fokus. Kalau di penerbitan itu kan. Tapi kita ini Kak, pasta setelah resmi menyandang gelar S1 atau sarjana sastra, apakah memang ada keinginan tak untuk jadi sastrawan, untuk konsisten terus nulis Kak? Selain dari membangun komunitas penerbitan? Ya kayak kalau dilihat dari kehidupan sehari-hari kayaknya tidak. Karena saya jarang nulis ini. Banyak tantangan juga nih Kak dalam menulis. Kan mimpi kita mau menjadi itu, kalau kita karya sendiri jarang kan. Saat ini kan yang saya sibuki hanya mengurusi naskahnya teman-teman, teman-teman yang diterbitkan, terus membangun komunitasnya, membangun ekosistemnya, karena literasi juga atau itu pekerjaan itu harus dibangun ekosistemnya. Dan itu juga sudah menjadi pencapaian luar biasa Kak. Tidak menjadi sastrawan tapi istilahnya bisa filter karya-karyanya teman-teman untuk diterbitkan. Masih banyak yang luar biasa. Dan jadi Kak, seringkali juga kita temukan banyak alumnus kita yang sampai saat ini juga belum mendapat kerja Kak. Dan pertanyaan saya dari sudut pandang Kak, apa kira-kira yang menjadi kendala bagi mereka sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan Kak? Saya tidak tahu juga. Nggak pernah saya survei apa kendalanya mereka sastra ini sudah dapat kerja. Karena yang mereka pelajari di mata kuliah kebanyakan skill, ya kan? Skill menganalisis wacana, skill menulis, skill mengedit. Ya mereka kan itu. Teman-teman kan dapatkan itu kan? Saya rasa meskipun dia tidak punya pekerjaan tetap, minimal pekerjaan freelance dia sudah dapat. Dan banyak anak-anak sastra yang tidak, mungkin saja kita lihat tidak ada kerjaan, dia sebenarnya sementara kerja. Dia freelance, mungkin
dia dapat apa jasa edit, jasa pengeditan, dia mungkin saja dia dapat apa jasa desain misalkan, istilahnya sampingannya juga saat berkuliah. karena yang ditekankan kita kan kebanyakan skills. Iya. Jadi kita tidak mungkin lihat dia pengangguran saja, tapi kan sebenarnya banyak sebenarnya. Selain dari skill kak, mungkin juga banyak teori-teori nak kuasai. Ada teori, makanya itu ya, teori juga itu kan kalau mereka mau melakukan kritik teori itu kan bisa dipakai kan. Jadi mungkin saja dia dulu di situ kemudian dia menyelesaikan salah satu naskah kritiknya, bisa saja. Iya. Apalagi sastra bukan cuma semata-mata diksi kata-kata. Iya. Dia sastra juga belajar tentang filsafat gitu. Iya. Dan itu juga bisa menjadi modal lah untuk dikembangkan. Jadi kalau yang betul-betul tidak punya kerjaan saya tidak tahu. Karena anak sastra tidak bisa dibilang dia tidak punya kerjaan. Iya. Macam saja kerjaan itu. Tapi istilahnya masih bisa lah bersaing tadi. Iya. Kalau masalah persaingan bisa lah diadu. Dan jadi kak, bagaimana tanggapan ini kak mengenai kampus yang menginginkan mahasiswa-mahasiswanya ini setelah lulus menjadi tenaga pendidik, tidak pure sastrawan atau menulis-menulis begitu kak? Rasa kalau sastra Indonesia tidak ditekankan jadi pendidik tuh. Iya. Tapi sekarang kak kurikulumnya begitu ki. Karena ada kan beda, ada yang pendidikan, ada yang non berpendidikan kayak kita yang sastra ini, yang katanya sastra. Sekarang ada begitu ya? Iya, tapi sepertinya memang kampus memang mau bentuk mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu, dan bisa juga dilihat di FBS kurang tenaga pendidiknya kak, itu terus. Meski yang mau jadi dosen gitu. Iya. Ya enggak apa-apa kalau mau jadi dosen sastra. Iya. Yang penting itu dia melakukan pembaharuan dalam keilmuan sastra. Yang penting melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya Ya, juga. kalau tidak mampu menjadi pendidik atau dosen sastra ya berkiprah di luar. Iya. Tidak apa-apa, dua-duanya juga bisa jalan. Dipersiapkan jadi dosen juga bagus, supaya ada kan kalian ini pasti mempelajari apa sastra-sastra kontemporer, teori-teori kekinian, teori-teori yang sudah. Ini kan teori sastra tidak stuck, dia terus bergerak dan terus berubah. Jadi kalau kalian memperdalam itu bagus juga menjadi pengajar ke depannya. Iya. Dan saya lihat juga teman-teman sekarang mahasiswa jadi tenaga pendidik itu, nah dia jadikan untuk pelarian lah istilahnya kan. Saat tidak tercapai keinginannya untuk menjadi penulis, dan ketika tidak konsisten dia jadikan tenaga pendidik untuk jadi pelarian lah istilahnya. Tidak ada pendidik. Selama bermanfaat jadi orang lain juga dan dirinya. Yang penting kan segala sesuatu kalau kita ingin capai pasti ada upaya. Iya. Mau jadi dosen juga, kalau kita mau jadi dosen pasti ada upaya menuju situ. Segala sesuatunya pasti. Iya. Mau menjadi apapun itu, mau menjadi penerbit juga pasti kita juga butuh upaya untuk bisa jadi sampai ke situ. Segala sarana dan prasarana infrastruktur tim juga harus disiapkan. Iya. Sampai ke situ. Jadi teman-teman ini yang mau jadi tenaga pendidik silahkan, tidak apa-apa. Tanya juga seperti apa kontribusi lulusan sastra di industri kreatif, dan bisa dilihat juga sekarang serba digital dan apa perannya mahasiswa sastra di bidang tersebut. Saya rasa banyak sih mahasiswa sastra yang bergerak di industri kreatif. Iya. Kebanyakan yang rata-rata kalau misalkan kita tanya yang bergerak di misalkan di podcast, di film-film pendek, kalau kita telusuri latar belakangnya rata-rata juga sastra, mau sastra Indonesia, mau sastra Inggris, mau sastra apa, tapi tidak semuanya boleh. Iya kak. Ini itu kan tidak bisa kita paksakan semua. Iya. Kenapa tidak UNM juga kan kita
Tidak tahu juga. Mungkin dia menguasai di bidang lain juga kan. Ini kan salah satunya juga berkembangnya kita ini karena adanya ekosistem. Iya. Ekosistemnya saling bertautan, saling merangkul. Iya. Jadi misalkan ada anak sastra A, kampus A yang membuat sesuatu ya rangkul sesamanya anak sastra yang kita itu. Nah, kita tidak tahu yang bergulir sekarang ini untuk sastra UNED di kegiatan apa yang saling rangkul. Mungkin saja ada di luar sana yang saling rangkul, tapi kita belum mengetahuinya kan. Istilahnya koneksi juga, Iya. saling istilahnya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan kita. Di mana Saling menarik gitu. Iya. Ada kata-kata itu. Kegiatan ini menarik ini untuk membangun dalam gerakan industri kreatif. Jadi di sastra Indonesia memang itu ada memang ekosistem dan kultur juga yang sudah terbentuk dan itu terus Itu sastra itu ekosistem. iya, Dia tidak bisa berdiri sendiri. butuhlah istilahnya relasi juga. Dia butuh di dalamnya ada butuh penulis, di dalamnya ada butuh kritikus, sastra, di dalamnya ada butuh penerbit, di dalamnya ada butuh distributor, di dalamnya ada butuh toko buku, di dalamnya ada butuh podcast seperti ini untuk mengorbit dan membincangkan karya. Juga butuh penulis resensi, juga butuh media untuk mempublikasikan resensi buku hasil kritika. Jadi itu semua menjadi satu kesatuan ekosistem. Nah, tergantung anak sastra mau yang mananya, mau jadi penulisnya kan, mau jadi kritiknya kan, mau jadi penerbitnya kan, mau jadi distributornya kan, mau jadi toko bukunya kan, mau jadi penulis resensinya kan, mau jadi host podcastnya atau mau jadi produser podcastnya kan. Iya. Banyak sekali sebenarnya. Jadi medianya kan. Iya. Yang Sponsornya kan. sponsor atau menjadi sponsornya juga bisa kan. Ekosistem itu harus disponsori kan. Lanjut juga. Ya. Pesan untuk mahasiswa sastra Indonesia kan, karena apa nih banyak sekarang mahasiswa sastra yang kayak mengawang istilahnya kuliah-kuliah saja nih tanpa memikirkan mau jadi apa sebenarnya di kedepannya, tidak ada persiapannya. Istilahnya jalani dulu besoknya lagi, gitu kan? Apa pesan tak? Ya biasanya ini dia yang jadi kuda Troya ini, kuda hitam. Langsung selesai tiba-tiba dia bekerja di sesuatu tempat. Iya. Dibanding teman-teman yang sibuk memikirkan masa depannya teman-temannya, nggak dapat kerjaan apa-apa. Apa istilahnya? Pemain tenang, pemain bawah tanah. Saya nanti mereka langsung ada urusan. Tidak ribet-ribet bilang mau saya jadi begini, mau jadi begini. Tiba-tiba jadi pegawai sih. Daripada yang satunya sibuk memikirkan hal, biasanya susah. Dan itu nggak pekerjaan biasa begitu kan? Iya. Nah, ini juga yang membuat kita bingung. Senior saja yang sudah sarjana selalu mengatakan tidak cocok. Saya pekerjaan ini, Pak. Saya menanti ini. Pekerjaan ini. Kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya meskipun kita tidak terobsesi untuk satu pekerjaan yang paten gitu yang juga dengan cerita, karena jiwa kita ini sebenarnya jiwa yang meronta-ronta. Iya. Jiwa yang bergeliat terus, selalu ingin bebas dan tidak mau terikat, tidak mau ada masuk jam 8 keluar jam 4. Iya. Tidak ada yang mau begitu. Makanya kita selalu tidak pakai dengan pekerjaan yang teratur, karena kita ini imajinasi kita kadang meloncat-loncat, kadang ada imajinasi kita di warkop jam 12 siang. Padahal disuruh kita kerja dari mulai jam 8. Iya. Jadi kalau saya tidak apa-apa kita meskipun disebut tidak bekerja, meskipun kita disebut pengangguran, tapi kita mempersiapkan itu dengan baik, membangun ekosistem itu dengan baik, perlahan. Misal, perlahan kita membangun ekosistem kepenulisan. Kita berkumpul sesama teman-teman yang ingin nulis gitu. Perlahan
kita saling mengkritisi. Tapi meskipun semuanya tidak akan menjadi semuanya di dalam misalkan 5 orang itu tidak semuanya menjadi kritikus. Kita akan berbagi peran di kemudian hari. Ada yang fokus untuk jadi nulis, ada yang fokus untuk menjadi kritik, ada yang fokus untuk memfasilitasi terbitannya. Yang jelas itu konsisten, yang jelas itu komitmen untuk bangunan-bangunan ke depannya. Perlahan saja. Jadi istilahnya ada yang memang porsi-porsinya deh Kak, dan tergantung bagaimana konsistennya dan komitmennya teman-teman. Saya bilang, kelompok kita ini, gerakan kita sebenarnya adalah bagaimana membangun ekosistem. Karena karya sastra bisa dihargai kalau ekosistemnya itu ada ekosistem yang menghargai karya. Yang mematikan juga kita, teman-teman yang mau nulis kan tidak adanya apresiasi. Tidak adanya ekosistem yang mampu mengapresiasi karya itu. Akhirnya kita cari sendiri dan hilang sendiri. Kemudian kita mengatakan kembali lagi ke pasal 1. Sastra memang, anak sastra memang tidak ada masa depan. Kan kayak gitu. Apakah memang sulit kita ketika bangun karya dan yang seperti tadi bilang, jadi istilahnya sulit Sulit kalau hanya satu kali. Berkali-kali aja. Ya tuh, kenapa Bang? Mungkin juga kita tiba-tiba menulis hari ini tiba-tiba sama Andre Hirata. Penulis-penulis besar juga pasti merasakan hal yang sama juga. Iya. Yang penting kita mau konsisten itu berlanjut. Yang menjadi masalah itu kan karena berarti guys saya ini kan nggak tahu nih ya ada gitu misalnya lagi nanti ini bagaimana. Semoga bisa menghasilkan lagi nih Kak tulisan-tulisan baru. Tapi minuman Kak biasanya. Kak. Dan terakhir ini Kak, terakhir dari rasanya pesan dan kesan untuk pengurus MPS Asindo Kak. Ya, halo MPS. Kita sampaikan nih Kak, apa kita yang mau sampaikan unek-unek Kak? Apa nih? Masalahnya yang mau disampaikan sudah ada kerja semua nih. Siapa tahu ada Kak untuk proyeksi ke depan. Saya rasa yang dibutuhkan MPS saat ini karena semua dinamika karya, semua bentuk-bentuk karya sudah dilalui kan. Yang bikin puisi juga dia sudah bikinkan apa namanya itu video itu. Kompilasi sastra. Bikin juga sudah bikin antologi juga, sudah bikin kelas-kelas tulis juga, sudah saling mengkritik juga, sudah saling apalagi nih saya sebagai kelinci percobaan Jadi saya rasa yang dibuat MPS ini sudah di jalurnya lah, sisa konsisten saja, jangan sampai kedepannya habis bensinnya. Tinggal mengembangkan mami Kak, apa yang telah dilalui dan dibuat dikembangkan saja, dipertahankan saja. Apalagi saya lihat program-program kerja yang bagus-bagus itu sudah diteruskan dan sudah berkelanjutan. Biasanya beda kepengurusan dengan program kerja nanti yang namanya tinggal lagi gagahan yang penting ini karena membangun ekosistem itu adalah keberlanjutan. Apa yang kita misalkan ke depannya ini podcastnya itu bisa membentuk ekosistem baru dan ini menjadi modal dan masa depan teman-teman ini bisa mendapatkan bukan yang mendapatkan pekerjaan, menciptakan dunia kerja. Karena teman-teman akan membentuk tim sendiri melalui ekosistem yang teman bentuk dari sendiri. Saya membentuk yang profesional di luar kita ikut. Kayak gitu. Ada lagi yang namanya ekosistem juga. Nah, sebenarnya anak sastra tidak perlu risau masa depannya, karena meskipun dia tidak bekerja di tempat kebanyakan tanda kutip yang di situ baru disebut bekerja. Sekarang kan semua pekerjaan ada, semua tempat kerja ada waktu. Jadi tidak usah risau soal masa depannya apa. Yang di kampus kita dapatkan skill, pengalaman. Jadi ini apa kerjaan? Semua dikembangkan lagi. Dan ini kalau misalkan berkembang ini, ya kita tidak
sasaran utamanya ini kan tujuan utamanya ini adalah progresivitas dan kreativitasnya teman-teman pengurus. Tapi kalau ini berlanjut dan dikembangkan kemudian dilakukan dan bisa ikutnya dikawal sampai bisa menghasilkan, kan itu bisa lagi personal, membentuk skill juga dari teman-teman, dapatlah pengalaman baru bisa bikin pelatihan lain di bidang seperti ini. Ada yang mau saya tanyakan juga ini Kak, kira-kira apa tips dari Kakak untuk apa istilahnya mengembangkan minat literasinya teman-teman mahasiswa sastra, karena bisa melihat kayak minim sekali, beda ketika di zaman Kak, serba tidak ada teknologi itu Kak, tidak ada HP, dan itu sebenarnya HP yang buat orang-orang sekarang itu malas dan inginnya segalanya harus instan. Apa tips Kak kira-kira? Itu masalah di zaman juga generasi itu juga disebut digital literasinya. Yang begini tuh ditanya atau jelas generasi begini. Jangan sampai 10 tahun ke depan lagi kan ditanya lagi. Nah, saya selalu berpikir begini, sepertinya generasi-generasi zaman itu mempunyai sudut pandang soal literasi yang berbeda. Kalaupun hari ini masih sama, misalkan literasi hanya di literasi dilihat misalkan malas di teman-teman membaca buku atau malas di teman-teman menulis, seperti kayak dulu, kayak dulu tuh kan gitu, malas membaca, malas menulis. Kalau masih itu, paling tidak seperti kita usahakan hari ini membangun ekosistemnya. Lihat sampai hari ini pun belum tuntas-tuntas nih. Saya tidak tahu apakah memang ekosistem yang sudah dibangun ataukah orang yang mau diajak juga yang sulit. Kan memang sulit ini. Sampai sekarang juga kita berpikir mau mengadakan kegiatan kegiatan diskusi misalkan yang hadir paling itu jelas. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kita adakan di Perantau, yang hadir itu. Kita misalkan pindah adakan di daerah tengah, paling itu jelas juga. Misalnya kita adakan lagi di pinggiran perbatasan sana sama paling itu jelas. Jadi itu dia. Tapi yang penting masih ada yang itu. Tapi kita masih bisa mengatakan bahwa kita ada, pasti bagaimana. Dan bagaimana sebenarnya ini sastra Kak menghadapi gempuran era digital? Bagaimana bisa istilahnya kayak mengikutlah apa maunya zaman, dia ikuti juga begitu. Ya, pasti ngikut. Jadi karena kalau tidak ikut tertinggal pasti tertinggal. Asal nih. Jelas nih kan, sudah jelas ya. Karena misalkan di podcast kan, pasti teman-teman mengadakan ini untuk bagaimana berupaya membangun literasi itu juga kan. Bagaimana memperkenalkan sih kan semuanya orang sudah kenal literasi. Bagaimana mengintensifkan gerakan literasi ini melalui digital. Gerakan digital. Dan terakhir nih Kak, siapa tahu ada closing statement tak untuk teman-teman mahasiswa Kak, untuk pengurus Kak, untuk alumni Kak, untuk angkatan tak? Apa itu? Ya begini saja. Kalau masih hari ini kita masih risau terhadap masa depan anak sastra, terhadap masa depan anak sastra, saya rasa kita semua ini sudah bisa dengan skill ini sudah bisa membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak sastra itu. Kalau sudah bisa, sisanya sebenarnya ini membangun ekosistemnya, menghubungkan yang satu dengan yang lain. Karena semuanya sudah ada. Teman-teman di sastra yang komunitas desain ada. Teman-teman di sastra juga yang komunitas pecandu novel juga ada pasti. Di komunitas menulis juga ada.
Dan teman-teman juga yang bergelut di dunia media online, media beda ada. Kita itu semua dijadikan terhubung. Kalau mau AHBS kerjakan itu, jadikan terhubung menjadi satu ekosistem. Kalau itu sudah menjadi satu ekosistem, alumni sastra Indonesia FBS UNM pada khususnya terkhusus alumni sastra Indonesia UNM sudah tidak punya kegalauan lagi apa mau jadi apa masa depannya, kecuali saat dia tidak punya integritas bisa menjadi tim. Penting kita yang dibilang terakhir kan integritas. Iya, jangan sampai dia gabung tiba-tiba besoknya hilang lagi kan. Katanya ada dipanggil sama omnya untuk kerja di tempat ini ya. Tiba-tiba hilang juga. Tidak dikasih job dipanggil sama om. Tidak langsung ya dia tidak berperiksa keluarga kita. Jadi istilahnya ini sastra Kak, penyatuan antar elemen lah dalam membentuk ekosistem. Bagaimana ini teman-teman bisa memperluas relasi dan membentuk ekosistem tersebut? Kan semuanya bisa digarap sama dia kan? Iya. Dia bisa nulis. Iya. Itu saya juga dia bisa ngedit. Iya. Dia bisa desain juga, layout juga kan? Karena dia tahu aroma buku. Iya. Pas beli buku bapak, bukan hanya halaman yang dia hirup, dia perhatikan juga sisi layoutnya apanya, semua penempatan fontnya apanya. Dia perhatikan semua, makanya dia bisa untuk itu. Pas satu kali lihat aplikasi kan dia sudah hafal tuh. Dia bisa bikin endorse beritanya, komedinya apa yang semua itu sudah pelajari di kampus kan. Jadi sisa mereka menempati job position masing-masing sudah bagus begitu ya. Iya Kak. Dan kalau sudah Tommy bisa Tommy bikin kopi Pak. Sama Kak. Dan bisa Tommy goreng pisang. Sampai lagi tadi penghujung perbincangan nih. Di penghujung perbincangan begini Kak, padahal masih banyak sebenarnya yang saya mau tanyakan, tapi waktu yang buat sampai di penghujung perbincangan yang luar biasa berkesan lah di benaknya teman-teman, dan mungkin terjawab lah pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, bilang mau jadi apa sebenarnya begini setelah kuliah, setelah jadi sarjana. Dan ternyata lulusan sastra itu banyak sekali, jadi Kak, banyak sekali di tempatnya, tergantung bagaimana dia bisa mengembangkan pengalaman-pengalaman yang telah dia dapat di bangku kuliah, mana yang dia mau kembangkan ke itu. Dan semoga apa yang telah diperbincangkan tadi dapat memberi manfaat untuk semua pendengar podcast Basa-Basi. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat, saran, kritik, ataupun tema apa yang akan kita angkat pada episode podcast Basa-Basi selanjutnya, bisa sekali untuk ditulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Pimen yang telah bersedia menjadi narasumber, dan tetap nantikan episode-episode selanjutnya podcast Basa-Basi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MPS Indo 5 JBC FBS UNM dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam sastra, salam literasi. Sampai jumpa.